Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw ulama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhinal hasanil waliyir rahmani wa bani syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Al-Fatihah. Ya Rabbi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa afaw alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihhu al-wasiyatu ay al-isa'u bi qada'id tuyuni wa tanfidhil wasaya wa nadri fi amri atfali. Wa tasihhu dan asa al-wasiyatu ay al-isa'u apa berwasiat biqada'id tuyuni dengan menunaikan hutang-hutang, membayarkan hutang-hutang, wa tanfidil wasaya dan meneruskan wasiat-wasiat, wan nadri dan mengurus fi amril atfali di dalam persoalan anak-anaknya, berwasiat ilaman ay syahsin kepada orang, ijtama'at yang terkumpul fihi di dalam man khamsu hisalin apa 5 perkara. Boleh berwasiat kepada orang terkait hal ini, menunaikan hutang, meneruskan wasiat-wasiat, mengurus anak-anaknya dan lain-lain, kepada orang yang memenuhi 5 kriteria ini. Al-Islam, pertama Islam, wal bulughu baligh, wal aqlu berakal, wal hurriyatu dan merdeka, wal amanatu dan amanah. Ini kriteria-kriteria orang bisa menerima wasiat.
Waktafa dan mengambil cukup biha dengan amanah al-musannifu siapa musannif anil adalati dari adalah. Musannif mencukupkan pokoknya amanah, tidak harus adalah adil. Kalau amanah itu tampak ya, zahir ya, terlihat. Kalau adalah kan aspek batin juga mempengaruhi. Oleh karena itu fala yasihu, maka tidak sah al-isa'u apa berwasiat di man dzukira, kepada kebalikannya orang dzukira yang telah disebutkan siapa man. Lakin akan tetapi al-asahu, adapun pendapat yang asah, jawazu wasiyati dzimmiyin, ialah bolehnya wasiatnya orang kafir dzimmi ila dzimmiyin adlin, kepada orang kafir dzimmi yang adil fi dinihi, di dalam agamanya. Dalam qaul yang asah tadi disyaratkan harus Islam, tapi ada qaul yang asah orang kafir dzimmi boleh berwasiat kepada kafir dzimmi yang adil di dalam agamanya, berwasiat ala auladihi, atas mengurusi anak-anaknya, maksudnya ya, ala auladi, atas anak-anaknya kafir dzimmi al-kufari, yang kafir. Wa yusyaratu, dan disyaratkan aidan juga fil wasiyi, di dalam orang yang menerima wasiat, alla yakuna, apa harus tidak ada siapa wasi ajizan, ialah lemah ya, ajizan lemah, tidak mampu anit tasarrufi, dari melakukan tasarruf, menunaikan wasiat itu, maksudnya ya. Oleh karena itu fal ajizu anhu, adapun orang yang lemah anhu dari tasarruf, likibarin, karena tua ya, au haramin, atau tua renta, pikun, masalah umpamanya, la yasihu, ialah tidak sah al-isa'u apa berwasiat ilahi kepada al-ajiz. Syarat wasi tidak ajiz ya, tidak lemah dalam melaksanakan wasiat itu. Wa idza jama'at, apabila terkumpul umat tifli kepada, ini maf'ul ya, umat tifli kepada ibunya anak, asyaraitul madhkuratu, apa syarat-syarat yang disebutkan di atas, fahiya, maka adapun umut tifl, ibunya anak tersebut, aula, ialah lebih utama, min ghairiha, daripada lainnya. Kalau ada ibu memenuhi syarat-syarat di atas, maka berwasiat kepada ibu lebih utama daripada yang lain. Ya, mengurusi anak-anak tadi itu ya, mengurusi anak, mengurusi hutang. Kalau ada ibunya anak tersebut memenuhi 5 kriteria di atas, maka berwasiat kepada ibu lebih utama, lebih baik daripada kepada yang orang lain. Kitab ahkam nikahi. Sekarang kita lanjut kepada bab munakahah. Kitab ahkam nikahi ini adalah kitab tentang hukum-hukum nikah. Wama, dan sesuatu yata'alaku yang berhubungan apa amma bihi dengan nikah. Wa fi ba'din nusahi, dan ialah di dalam sebagian salinan, wama yattashilu bihi, menggunakan lafaz wama yattashilu bihi. Adapun menggunakan lafaz wama yattashilu bihi, nyatanya minal ahkami wal qadaya, dari beberapa hukum, wal qadaya, dan beberapa putusan. Wahadil kalimatu, dan adapun kalimat ini, sakitatun, ialah
tidak ada gugur min ba'di nusahil matni dari sebagian salinan matan yang lain. Di sebagian salinan yang lain tidak ada minal ahkam wal qadaya. Wa nikahu dan adapun nikah yutlaku ialah dimutlakkan apa nikah lughatan secara bahasa. Yutlaku digunakan ya, dimutlakkan digunakan. Lughatan secara bahasa ayatil lughati digunakan alat dhammi wal wad'i wal aqdi atas makna ad-dhammi berkumpul ya, wal wad'i dan wad'i wal aqdi dan akad. Nikah secara bahasa maknanya bisa ad-dhammu, bisa al-wad'u, bisa al-aqdu. Wa yutlaku syar'an dan digunakan atau dimutlakkan apa nikah syar'an secara syarak ala aqdin mustamilin alal arkani wasyurut, atas akad yang mencakup atau meliputi alal arkani atas beberapa rukun wasyuruti dan beberapa syarat. Itu makna nikah secara syarat. Kalau dalam kajian usul fikih ya ada makna lughatan, ada syar'an, ada urfan, urf ya, ada secara urf. Wan nikahu dan adapun nikah mustahabun ialah disunnahkan. Disunahkan liman bagi orang yahtaju yang butuh siapa man ilahi kepada nikah bitauqanihi dengan inginnya man atau butuhnya man lil wad'i kepada wad'i wa yajidu dan menemukan siapa man uhbatahu kepada biaya-biaya nikah kamahrin seperti mahar wa nafaqatin dan nafaqah. Hukum asalnya ya berarti hukum asalnya nikah itu sunnah mustahabun ya. Sunnah dengan catatan orang yang butuh kepada nikah. Apa butuh itu maksudnya? Bitauqani berarti dia butuh kepada wanti ya, memang sudah dewasa, kemudian dia punya mahar dan bisa menafkahi. Itu sunnah. Oleh karena itu fa'in faqada al-uhbata, maka jika tidak ada atau tidak menemukan, tidak memiliki siapa man al-uhbata kepada biaya-biaya ini, biaya-biaya, maka lam yustahab tidak disunahkan lahu bagi man an-nikahu apa? Nikah. Yustahab ya, asalnya yustahaba, asalnya yustahbab ya. Lam yustahbab. Proses iklal menjadi lam yustahab. Wa yajuzu dan boleh lil hurri, ini nikah ya, nikah hukum asalnya sunnah. Kapan menjadi wajib? Memenuhi perkara sunnah ini kemudian dia bernada, maka menjadi wajib. Kapan menjadi tidak wajib? Ya tidak memenuhi kriteria ini. Dia tidak butuh atau dia tidak punya nafkah. Bisa makruh, ya, bisa makruh, bisa khilaful aula. Kapan menjadi haram? Ya, namanya sunnah gitu ya, bisa berubah. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi laki-laki merdeka, boleh ayat jemaah apa mengumpulkan siapa hur bain arba'i haraira di antara 4 perempuan merdeka, fakot saja.
Sekarang batasan nikah ya. Kalau laki-laki merdeka batasannya sampai 4, perempuan merdeka. Illa anta ta'ayyana, kecuali tertentu, al-wahidatu, apa satu, fi haqqihi, di dalam haknya, kecuali dia hanya mampu satu ya. Apa contohnya? Ka nikahi safihin, seperti nikahnya orang yang safih, orang yang bodoh ya, idiot, wa nahwi, dan umpamanya safih. Mimma, dari sesuatu, yatawaqafu, yang menunggu apa ma'al hajati, atas kebutuhan. Itu untuk laki-laki yang merdeka. Wa yajuzu, dan boleh, lil abdi, bagi budak, walau mudabbaron au muba'aton au mukataban au mu'allaqon itsquhu bisifatin. Macam-macam budak ini ya. Budak mudabbar, budak muba'at, budak mukatab, atau budak yang digantungkan kemerdekaannya, mu'allaqon itsquhu, yang digantungkan apa kemerdekaannya, bisifatin, dengan suatu sifat. Wala ayyajma, apa mengumpulkan siapa abad, bainas nataini, di antara dua orang, ay zaujataini faqat, 2 istri saja. Kalau budak batasannya 2. Sekarang sudah tidak ada budak. Wala yankihu, dan tidak menikah, al-hurru, siapa laki-laki merdeka, tidak boleh menikah amatan, kepada budak, li ghairihi, milik lainnya, hur, budaknya milik orang lain maksudnya ya. Tidak boleh menikah budaknya orang lain. Kenapa? Karena nanti anaknya menjadi budak. Illa, kecuali, bisyarto, ini dengan 2 syarat. Kecuali ada 2 syarat ya. Pertama, adami sadaqil hurrati, tidak adanya mas kawin perempuan merdeka, tidak mampu atau tidak memiliki mas kawin ya maksudnya ya. Au faqdil hurrati, atau tidak adanya perempuan merdeka, tidak menemukan perempuan merdeka. Au adami ridhaha bihi, atau tidak adanya ridhonya perempuan merdeka. Maksudnya tidak ada yang mau ya, perempuan yang merdeka tidak ada yang mau kepadanya. Bihi, dengan man. Itu syarat pertama. Tidak adanya mas kawin, atau tidak adanya perempuan merdeka, atau tidak adanya perempuan merdeka yang mau padanya. Wa khaufil anati, yang kedua, wa khaufil anati, khawatir ai zina, khawatir zina. Muddata faqdil hurrati, di masa tidak adanya perempuan merdeka. Ini syarat boleh menikahi perempuan budak. Wa taraka, dan meninggalkan, al musannifu, siapa musannif, syartaini akharaini, kepada 2 syarat yang lain. Ahaduhuma, adapun salah satunya, akharain, syartain akharain, alla yakuna, ialah harus tidak ada, tahtahu, ialah di bawah rajul, di bawah man, hurratun muslimatun, adapun ya isimnya kana ya, hurratun muslimatun, adapun perempuan merdeka yang muslimah, au kitabiyatun, atau yang kitabiyah. Syarat yang pertama, syarat tambahan maksudnya ya, memang si laki-laki itu tidak memiliki tidak memiliki perempuan muslimah ya, au kitabiyah, atau kitabiyah, tasluhu, yang layak, lil istimta'i, untuk melakukan istimta. Wasani, dan adapun yang kedua, islamul amati, Islamnya budak. Syarat yang tambahan syarat yang berikutnya, islamul amati,
Islamnya budak. Allati yang kiba yang menikahi kepada amat, al-huru siapa? Laki-laki merdeka. Oleh karena itu fala yahillu, maka tidak halal, tidak boleh di muslimin bagi muslim amatun kitabiyatun, apa budak yang kitabiyah. Selanjutnya wa idza nakah, selanjutnya sudah menikah. Bagaimana? Wa idza nakah, dan apabila menikah, al-hurru siapa perempuan, siapa laki-laki merdeka, amatan kepada budak perempuan, bisyurutil mazkurati, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Setelah menikah, summa aisara, kemudian dia mampu, summa aisara, kemudian mampu siapa hur. Setelah menikah lama kelamaan dia ternyata mampu untuk menikah perempuan merdeka. Wa nakaha, dan menikah siapa hur, siapa laki-laki merdeka, hurratan kepada perempuan merdeka. Kalau seperti ini lam yaum fasih nikahul amati, maka tidak menjadi rusak apa nikahnya amat, tetap sudah lanjut sudah, karena sudah menjadi istrinya. Wa nadrul rajuli, dan adapun melihatnya laki-laki. Ini sekarang bab tentang melihat, memandang. Wa nadrul rajuli, dan adapun memandangnya laki-laki ilal mar'ati kepada perempuan, ala sab'ati atrubin, ialah atas 7 ya. Sab'atu atrubin, 7, ala sab'ati atrubin, 7 macam. Memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan itu ada 7 macam. Ahaduha, adapun salah satunya sab'ati adrubin, nadruhu ialah memandangnya orang, memandangnya laki-laki maksudnya ya, memandangnya rojul ya, memandangnya rojul, walau kana syaihan haraman ajizan anil wati, walau karena sekalipun ada siapa rojul syaikhon haraman, ialah tua renta ya, tua renta pikun, ajizan yang lemah, anil wati dari wati, sekalipun dia itu tua renta, memandang ila ajnabiyatin kepada perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya ya, perempuan lain ya, li ghairi hajatin, karena tidak ada hajat. Memandang kepada ajnabiyah tetapi tidak ada hajat, ila nadriha, untuk melihatnya mar'ah ya. Gimana hukumnya? Fa ghairu jaizin, ai fa huwa ghairu jaizin, fa ghairu jaizin, maka ialah tidak boleh. Tidak boleh memandangnya laki-laki kepada perempuan yang ajnabiyah yang tidak ada hajat, maka itu tidak boleh. Oleh karena itu, fa-nya ini fa apa namanya? Fa litafri ya. Fa untuk menjelaskan akibat setelahnya. Oleh karena itu, fa in kana an-nadru li hajatin, jika ada apa memandang itu lihajatin, ialah karena hajat, ada hajat, kasyahadatin, seperti bersaksi alaiha, atas mar'ah, melakukan persaksian, jaza, maka boleh apa an-nadru, maka boleh apa melihatnya. Itu yang pertama, hukum yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua, nadruhu ialah melihatnya ay ar-rajul, melihatnya laki-laki, ila zaujatihi, kepada istrinya, wa amatihi, dan budaknya. Maka fayajuzu, maka boleh ayyanduro, apa melihat siapa rajul, min kullin minhuma, dari masing-masing, minhuma dari keduanya, zaujatihi wa amatihi, boleh memandang ila ma'adal farji minhuma, selain farji minhuma, dari keduanya.
memandangnya suami kepada istrinya atau kepada budaknya itu boleh semua anggota kecuali ma'adal farj. Amal farju fayahrumu nadruhu. Adapun farji maka fayahrum maka haram nadruhu apa melihatnya. Wahada adapun pendapat ini wajhun dhaifun adalah pendapat yang dhaif. Wal ashahu menurut pendapat yang ashah jawazun nadri ilal farji lakin ma'al karohati. Bolehnya melihat farji lakin ma'al karohati tetapi makruh ya. Boleh. Sebaliknya juga boleh, istrinya melihat suaminya juga boleh. Sama saja ya. Menurut pendapat yang dhaif haram itu ya. Menurut pendapat yang ashah boleh ma'al karohah. Itu yang kedua. Wasalisu dan adapun yang ketiga, nadru ialah memandangnya rajul ila zawati maharimihi kepada perempuan mahramnya, memandang kepada mahramnya ya, perempuan mahramnya. Memandang kepada adiknya ya, kepada bibinya ya kan, mahramnya ya. Gimana hukumnya? Binasabin mahram, binasabin sebab nasab, au rodoin atau rodo, au musaharatin atau sebab musaharah. Musaharah artinya apa? Mertua ya, kemertuaan sebab pernikahan. Au amatihi al-muzawwajati atau kepada budaknya yang dinikahi ya, budak yang dinikahi. Maka fayajuzu maka boleh ayyang duro apa melihat siapa rajul fima pada sesuatu ada ma bainas surati war rubati selain antara pusar dan lutut ya. Batasannya kalau kepada selain mahramnya selain pusar dan lutut. Ammal ladzi bainahuma adapun sesuatu yang ada di antara keduanya pusar dan lutut fayahrum maka haram nadru apa memandangnya. Warabi'u dan adapun yang keempat, an-nadru ialah memandang ilal ajnabiyati kepada perempuan lain li ajli hajatin nikahi karena kebutuhan nikah ya. Ini karena butuh untuk menikah. Khitbah maksudnya ya, karena mau mengkhitbah misalnya, mau melamar. Bagaimana fayajuzu maka boleh lisyahsi bagi seseorang inda azmi ala nikahi imra'atin ketika bertekadnya syahas ala nikahi imra'atin atas menikahi perempuan boleh an-nadru apa melihat ilal wajhi wal kaffain hanya kepada wajah dan dua telapak tangan minha dari al-mar'ah zahiran wa batinan baik bagian luar dan bagian dalam. Wa illam ta'zan adzina ya'zan wa illam ta'zan sekalipun tidak memberi izin lahu kepada rajul azzaujatu siapa istrinya calon istrinya fi dzalika di dalam hal itu memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Boleh ya, boleh ketika meminang melamar boleh melihat telapak tangan dan wajahnya. Wayanduru dan melihat siapa rajul minal amati dari budak perempuan ala tarjihin Nawawi atas tarjihnya Imam Nawawi
inda qasdi khidbatiha ketika bermaksud meminang amat, melihat kepada sesuatu yang melihat siapa rajul ya, minal hurrati dari perempuan merdeka. Maksudnya demikian juga amat ketika mau meminang, ya batasannya sama seperti perempuan merdeka, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Wal khamisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.